There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you say. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku ya teman-teman. Jadi ini tuh diawali dengan mau simpen ikan ya. Alhamdulillah ini tuh adalah ikan gratis. Pak suami tuh bosnya tuh suka mancing teman-teman. Jadi kalau pancingannya tuh gak dimakan gitu. Dia tuh cuman suka mancing dan hasil pancingan tuh kadang banyak banget. Nah tuh dibagi-bagiin sama pekerjanya. Pak suami tuh sering kebagian dapat banyak gitu karena pegawainya tuh atau pekerjanya tuh banyakan anak muda gitu. Jadi yang orang tua tuh cuman Pak suami. Jadi kan kalau Pak suami tuh dikasih kayak ikan gitu ataupun apa tuh malah suka gitu. Biar aku tuh bisa menghemat belanjaan. Nah ini tuh setelah selesai simpan si ikan, aku di sini mau susun dulu nih untuk pakaian kotor yang mau aku laundry. Jadi pakaian aku tuh sebagian aku laundry, sebagian aku cuci sendiri ya teman-teman. Karena jujur kalau mau dicuci sendiri semua tuh nggak akan sanggup akunya. Jadi ya udah ini tuh aku bagi gitu. Ada beberapa yang aku laundry, ada yang aku cuci sendiri. Jadi dipisah-pisahin gitu ya teman-teman. Mana yang mau di laundry, mana yang mau dicuci sendiri. Ada beberapa orang yang bilang, udah sih bun beli mesin cuci aja. Nggak semudah membalikkan telapak tangan ya teman-teman. Aku kemarin udah sempat lihat mesin cuci yang second gitu ya di toko-toko second gitu. Tapi setelah aku searching atau setelah aku lihat-lihat teman-teman aku yang beli second, aku tanya-tanya, katanya kalau untuk mesin cuci tuh jangan beli second gitu, kalau bisa baru, karena perbedaan harga mesin cuci second sama baru tuh nggak jauh beda gitu, sedikit doang gitu. Makanya aku tuh pengennya tuh ya udahlah nanti beli yang baru aja, soalnya kan ini mesin cuci mau dipakai kayak setiap hari gitu ya, atau seminggu tuh bisa dipakai 3 kali. Jadi kayaknya kalau mau beli second tuh kayak takutnya nanti dipakai 1 tahun malah rusak gitu ya, karena mesin cuci ini kan sedikit sensitif. Kalau kita beli dari pemakai yang pinter makai mungkin akan awet gitu. Cuman setelah perhatikan orang sekarang tuh banyak memakai mesin cuci itu bukan dengan aturannya gitu. Kadang-kadang tuh mereka tuh sambil muter cucian sambil ngeringin, padahal sebenarnya tuh katanya nggak boleh teman-teman. Aku dulu sempat punya mesin cuci waktu masih di kampung, cuman aku jual karena berat banget mau dibawa ke Medan. Makanya aku tuh nggak pernah beli mesin cuci. Tapi sebenarnya dulu pun aku punya mesin cuci tuh nggak pernah aku pakai teman-teman, karena aku dan dulu sukanya cuci tangan gitu, lebih bersih. Jadi aku pikir sekarang tuh aku masih mampu untuk cuci tangan, tapi ternyata tuh udah nggak sanggup lagi karena saking banyaknya pekerjaan aku ya teman-teman. Aku harus menjahit juga, aku harus YouTube juga. Belum lagi aku harus di Instagram, di TikTok ya. Pokoknya padat banget jadwal aku gitu. Masih fokus ke yang ini gitu. Jadi kayak nyuci kan agak repot ya teman-teman, nggak bisa disambi-sambi. Tapi ya udahlah, sabar-sabar aja, semoga nanti gajian lagi. Bismillah, amin. Untuk kalian tetap semangat ya. Semoga kalian lekas gajian. Nah ini tuh aku mau masak ya teman-teman, tapi masih masak yang simpel-simpel aja sih, nggak pernah masak yang ribet-ribet.
Nah, aku tuh tadi lihat genjer ya teman-teman, dan kayaknya tuh enak banget, udah lama gitu nggak masak genjer. Jadi di sini tuh aku beli 2 ikat genjer. Ini tuh 2 ikat nanti jadinya dikit banget loh. Nggak tahu kenapa ya, padahal pas dipetilin gitu tuh penuh nih 1 bakul, tapi gitu dimasak langsung kempes ya teman-teman. Cuman kata orang genjer ini tuh katanya tuh kayak mana dimakan kayak gitu keluar. Bener nggak sih? Tapi menurut aku sih enggak ya, sama aja. Oke deh teman-teman. Kemarin ada yang nanya sama aku, kenapa sih setiap komen gak pernah dibales? Terus kenapa sih gak pernah mau jawab pertanyaan? Jadi gini ya teman-teman, kadang-kadang tuh komenan kalian tuh tertimpa gitu. Jadi untuk bales komen tuh butuh waktu yang banyak gitu ya. Jadi kadang aku tuh cuman kasih tanda cinta. Jujur aku udah baca kok komenan kalian. Terima kasih banyak ya komenan kalian yang sangat mendukung channel aku. Tapi di sini aku jelaskan bukan berarti aku nggak bales gitu ya teman-teman. Karena kadang-kadang tuh ketimpa gitu. Soalnya kan aku upload video tuh setiap hari ya. Jadi komenan itu tuh jadi numpuk. Makanya tuh jarang bisa aku jawabin gitu satu-satu. Jadi kalau kalian ingin bertanya sesuatu, ingin berteman baik dengan aku, atau ingin mengenal aku lebih dalam, kalian bisa follow Instagram aku di Dina Kurniawati 573. Nanti kalian DM aja aku di situ, pasti aku jawab, aku yakin. Karena untuk Instagram biasanya kalau ada yang DM itu langsung aku bales, langsung aku jawab gitu ya. Walaupun nggak terus gitu, nggak langsung dibales gitu, setidaknya bertempo lah gitu 1 hari atau 2 hari paling lama. Yang pastinya aku bales karena kan itu chatan pribadi gitu ya teman-teman. Kalau kayak di YouTube komentar, takutnya tuh kalau aku cuman bales 1 orang, 2 orang atau 4 orang komentar, takutnya yang lainnya ngira aku tuh nggak peduli atau pilih kasih. Sebenarnya enggak ya, ada sih beberapa yang aku bales gitu yang nggak punya channel tuh biasanya aku bales komentarnya gitu, karena nggak mungkin aku kunjungi kan, soalnya mereka nggak punya channel. Oh ya BTW maaf ya kalau tenggorokan aku sedikit serak atau suara aku tuh sedikit aneh, karena memang nggak tahu kenapa ya setiap dubbing tuh tiba-tiba suara ngilang. Pernah ngalamin gak sih kalian seperti itu? Tadinya tuh suara tuh bagus aja, enjoy aja gitu, udah lama banget gitu ngomong, itu suara tuh mau hilang sendiri gitu. Apa tuh tenggorokan tuh langsung seret gitu rasanya teman-teman. Jadi minum dulu gitu. Makanya aku tuh sekarang tuh kayak bikin dubbing atau dubbing itu nggak bisa sekali napas gitu, pasti berulang-ulang gitu ya teman-teman. Aku minum dulu kadang-kadang gitu, aku tarik nafas dulu gitu, berhenti dulu gitu, karena nggak bisa gitu langsung sekali ngomong gitu. Sebenarnya bukan kehabisan pembicaraan, cuman memang suaranya nih langsung serak gitu teman-teman, makanya tuh minum dulu. Kemarin tuh aku banyak sih dapat tips dari teman-teman. Bunda Twin juga pernah tuh kayak ngasih tips gitu gimana caranya dubbing tuh bisa bagus, suaranya tuh nggak seret dan lancar gitu dubbingnya. Jadi sebelum dubbing tuh kita minum air hangat dulu, terus kita tuh kayak tarik napas dalam-dalam terus dibuang. Aku tuh udah nerapin itu ya teman-teman, dan alhamdulillahnya itu sangat membantu gitu. Jadi kalian yang mau dubbing tuh kadang suka mandek atau suka berhenti, suaranya tiba-tiba habis gitu. Coba deh kalau mau dubbing itu kalian tuh harus melakukan kebiasaan kayak minum air putih dulu yang hangat ya teman-teman. Terus kayak tarik napas dalam-dalam, terus dibuang, terus selama 3 kali. Sebenarnya sih kalian lebih pasnya tuh, lebih cocoknya tuh sebelum dubbing tuh baca surat Al-Fatihah dulu gitu kan, Aqulhu dulu. Jadi kita tuh kayak dubbingnya plong gitu ya. Bukan mengajari teman-teman, cuman ini demi kebaikan dan menyampaikan sebuah kebaikan itu tuh wajib ya teman-teman. Sebagai umat muslim kita tuh harus sama-sama mengingatkan. Oke deh teman-teman, ini tuh aku udah lagi gercep memasak. Kalian gimana nih teman-teman?
ada yang udah break belum aktivitasnya, atau mungkin ada yang lagi mager-mageran? Ayo, siapa? Jujur ya, aku tuh sebenarnya kemarin hari Minggu tuh kepengen bikin stok video yang banyak banget ya teman-teman. Tapi kok ya mager, kok makin hari libur makin mager gitu. Malahan aku tidur 1 harian, terus aku tuh kayak main HP 1 harian, gak ada ngedit. Padahal tuh waktu luang tuh banyak banget, gak ada ngedit, gak ada bikin video, malah main HP, scroll TikTok, lihat Shopee, nontonin YouTube. Pokoknya tuh kayak aku tuh kalau udah katanya hari libur ya libur gitu. Makanya aku kemarin gak upload ya, karena memang kan aku udah rencanain yang namanya hari Minggu tuh aku memang gak upload. Hari Minggu tuh aku gak kerja, gak upload, gak ada kayak ngerjain pekerjaan aku kayak menjahit. Kalau kerjaan rumah kerjanya bareng gitu sama Pak Su. Pokoknya hari Minggu tuh hari istirahat, hari libur. Karena aku berpikir ya teman-teman, aku gecar-gecar pun kerja tanpa memikirkan istirahat itu malah gak baik ya. Makanya aku tuh selalu sediain hari Minggu tuh untuk libur. Jadi kemarin tuh memang aku gak ada aktivitas apa-apa, memang manjain diri banget, mager-mageran, ngerehatin badan yang udah mau patah. Jadi aku tuh ya main-main aja gitu, kayak orang gak punya beban. Padahal bebannya tuh ampun doro ya teman-teman. Oke deh, ini tuh aku udah masak genjernya. Ini genjernya tuh nggak aku remes, nggak aku kasih garam, nggak aku rebus ya teman-teman. Dulu tuh pernah masak genjer tuh aku rebus dulu, aku remek-remek dulu sama garam, lama banget. Terakhir aku lihat temen aku tuh masak genjer tuh langsung aja tuh enak gitu. Kerjaannya juga cap-cap geracep. Pokoknya cepet sacet ya. Jadi ya udahlah, sekarang tuh aku kayak masak genjer tuh males ngerebusnya. Yang penting kita tumis sampai harum dan sampai betul-betul layu dan mateng, itu udah cukup. Nah ini kalian bisa lihat genjernya tuh tadi banyak banget, tapi gitu udah masak tuh cuman jadi segini segini doang. Ini tuh cuman untuk 2 kali makan ya teman-teman, cuman dapat segini. Mau dibeli 3 kebanyakan, dibeli 2 ya nggak cukup. Tapi ya udahlah. Nah ini dia masakan aku hari ini, ada hati ampela dan usus di sambal, terus ada tumis genjer. Ini menu desa tapi favorit dan mantul ya teman-teman. Pokoknya kalian wajib cobain dan wajib recook. Aku nggak share resepnya di sini ya teman-teman. Kalau kalian mau lihat resepnya, kalian bisa lihat di IG aku. Oh ya, ini udah kelar nih aku memasaknya. Di sini aku mau simpan dulu untuk si sayur-sayur aku. Di sini juga aku mau beresin juga kekacauan yang sudah aku buat ya teman-teman. Berantakan banget karena memang aku tuh kalau siap masak tuh harus beberes gitu. Soalnya aku masak nggak bisa estetik kayak teman-teman gitu. Rapi aja gitu ya. Soalnya aku tuh kalau masak semua dikeluarin gitu teman-teman, dari piring, alat sayur sampai yang ada di kulkas tuh dikeluarin semua gitu, nggak ada estetiknya. Kadang-kadang tuh aku suka pengen bikin video yang estetik banget gitu ya, tapi memang nggak bisa, kepribadian aku tuh nggak kayak gitu. Jadi ya udahlah, video aku tuh tetap video seperti biasa, video yang sederhana, video IRT yang apa adanya ya teman-teman. Cuman insya Allah ingin berbuat baik, menyebar semangat untuk teman-teman semua. Nah setelah selesai beres-beresnya, nggak lupa juga di sini aku mau cuci piringnya, biar kalau siap masak tuh semua tuh bersih, dapur bersih tuh hati tuh tenang banget ya teman-teman. Jadi kalau mau kerja tuh udah enjoy gitu, nggak mikirin apa-apa lagi. Ya intinya kita sebagai IRT tuh kita harus cari apa yang membuat kita happy ya teman-teman. Kalau aku sih yang buat aku happy tuh kayak rumah bersih, anak-anak bersih, sayur sudah ada, terus kayak kebutuhan rumah tuh sudah terpenuhi. Itu tuh udah bikin happy banget gitu, nggak harus kemana-mana gitu. Yang penting aku tuh nggak stres gitu ya teman-teman mikirin ini itu. Jadi aku tuh tipikal orang yang nggak apa-apa di rumah aja, yang penting aku happy aku tuh kayak rumah bersih gitu aja sih. Rumah bersih, makan sudah tersedia, terus kayak mau bikin apa tuh ada gitu,
mau jajan apa ada, soalnya aku kan tukang jajan ya, jadi paling suka tuh jajan. Terus kayak mau lihat stok-stok gitu ada gitu, sudah tenang banget sih. Apalagi kalau lihat Pak Soeharto tuh berjejer ya di dalam dompet. Itu sih semua obatnya emak-emak ya. Oke deh, selesai aku masak-masak. Di sini mau sapu-sapu ya teman-teman. Maafkan kalau dapur aku tuh masih bagian sini tuh berserak banget karena memang nggak ada tempat lagi untuk penyimpanan. Jadi aku uplekin semua di bawah meja. Oke deh teman-teman, ini tuh malamnya tuh aku ngerekodnya di hari Sabtu, terus ini malam minggunya ya teman-teman. Jadi anak-anak tuh pengen main-main ke pasar malam. Jadi ya udahlah, di sini aku ajakin ke pasar malam. Nah, di sini tuh kami lagi antri mau beli boba. Jadi kalau mau beli boba tuh harus nunggu antrian ya teman-teman. Memang gawat deh. Rame banget ya. Jadi harus nunggu antrian. Nah, ini dia kami lagi nongkrong sambil lihatin keramaian yang ada, sambil ngemil juga. Nah, ini tadi ada beli bakso bakar nih, ini yang jumbo. Terus tadi ada beli chicken katsu juga ya, yang udah ada rasanya gini. Dan ini kami lagi makan-makan sambil nungguin anak-anak lagi main. Kakak Riri sama Bang Rais tuh lagi main-main ya, lagi main wahana. Jadi kami di sini nungguin. Oke deh teman-teman, nggak terasa udah sampai di penghujung video ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Untuk teman-teman yang selalu support aku, yang selalu dukung channel aku, yang komen-komen positif, yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Dan untuk kalian yang baru nongol terus langsung suka sama channel aku, terima kasih. Semoga channel aku bisa menginspirasi teman-teman semua, memberikan manfaat-manfaat yang baik, bisa mensupport kalian juga, terus bisa memberikan motivasi-motivasi yang bisa membuat kalian jadi IRT yang rajin dan produktif. Pokoknya apapun yang aku sebar tujuannya baik, nggak ada maksud untuk ria atau pamer, nggak ada maksud untuk memanas-manas atau mencaci maki siapapun. Kalau ada memang kata-kata aku yang kasar dan kata-kata aku yang kurang berkenan di hati bunda-bunda semua, aku mengucapkan maaf ya teman-teman, karena kesalahan itu adalah milik manusia, kesempurnaan milik Allah. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.